Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mind map tentang gangguan somatoform. Di mana yang pertama itu ada definisi di mana gangguan somatoform itu adalah suatu kumpulan gangguan mental dicirikan oleh keluhan tentang masalah atau simptom fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis dan tidak dapat disamakan dengan penyakit kerusakan fisik. Nah, gangguan somatoform dapat dipicu oleh masalah fisik dan perawatan medis. Misalnya kayak sakit perut yang parah dapat dimulai setelah infeksi gastrointestinal akut. Kemudian untuk etiologi dan faktor risikonya itu sendiri, jadi kecemasannya itu datang berupa eh, yang merupakan respon dari persepsi ancaman yang diterima oleh sistem saraf pusat. Nah, persepsi ini timbul akibat adanya rangsangan dari luar serta dari dalam berupa contohnya itu ada mungkin pengalaman masa lalu ataupun faktor genetik. Nah, rangsangan tersebut dipersepsikan oleh panca indera dan kemudian akan direspon oleh sistem saraf pusat. Nah, untuk tanda dan gejala sendiri itu berupa cemas, susah tidur, khawatir, berlebihan, kemudian takut kehilangan kendali, atau bisa juga takut mati. Nah, untuk ada ketegangan motoriknya juga, kayak dia gelisah, terus mengalami sakit kepala, gemetar, kebas, atau kesemutan, otot terasa tegang gitu. Terus juga bisa mungkin dia kepalanya terasa berat, berkeringat, jantung berdebar, keluhan lambung, pusing, kepala sakit, sesak nafas. Kemudian telapak tangannya basah atau mulutnya kering dan badannya bisa menggigil atau buang air kecilnya sulit dan sukar menelan. Kemudian untuk si somatoform ini tuh ada beberapa klasifikasi. Contohnya itu ada gangguan somatisasi di mana kalau gangguan somatisasi ini adanya banyak keluhan fisik yang bermacam-macam. Jadi dia tidak cuma hanya satu keluhan, misalnya seseorang itu bakal mengeluhkan dia sakit kepala, terus dia juga sakit perut, nyeri sendi atau apa segala macam. Nah, tapi hal ini tuh tidak dapat dijelaskan atas dasar kelainan fisik yang sudah berlangsung setidaknya 2 tahun. Nah, dan juga biasanya pasien itu tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ada kelainan fisik yang menjelaskan keluhan-keluhannya. Kemudian juga biasanya ditemukan disabilitas dalam fungsi masyarakat dan keluarga berkaitan dengan sifat keluhan-keluhan yang dampak dari perilakunya. Kemudian ada juga itu gangguan hipokondriasis, di mana kalau gangguan hipokondriasis tersebut, di mana keyakinan yang menetap adanya sekurang-kurangnya satu penyakit fisik yang serius. Dimana misalnya seseorang mengalami sakit kepala dan orang itu kayak meyakini kalau dia tuh, oh saya terkena kanker otak gitu. Jadi suatu masalah yang serius gitu. Nah, meski jadi setelah kita melakukan pemeriksaan berulang-ulang pun hasil fisiknya tuh tidak ada yang mengalami masalah atau dalam batas normal. Nah, perubahan penampakan fisiknya juga biasa saja, tapi ini tidak sampai ke waham. Nah, dan pasien juga tidak mau menerima nasihat atau dukungan penjelasan dari beberapa dokter bahwa dia tidak ditemukan penyakit ataupun abnormalitas fisik yang melandasi dari keluhan-keluhannya tersebut. Nah, untuk terlaksananya tersebut bisa lakukan fisik di kelompok dan juga tergantung dari gejala yang menonjol ada bisa dikasih antidepresan ataupun anti ansietas. Nah, untuk prognosisnya itu sendiri, gangguan somatoform merupakan penyakit yang memiliki angka kekambuhan yang tinggi karena memiliki kekambuhan yang paling tinggi. Nah, prognosisnya buruk dijumpai biasanya jika pasien berpendidikan rendah, tidak mempunyai pekerjaan, tidak tinggal bersama pasangan, onset muda. Nah, komorbiditas dengan gangguan depresi, penggunaan alkohol, dan tidak melakukan pengobatan secara teratur. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.